Santi, panggil Mary saat melihat mobil Santi memasuki perkarangan rumah begitu mobil berhenti. Mary langsung saja bergegas menghampirinya. Santi, kamu gak apa-apa? Ada masalah apa sebenarnya? Tanya Mary secara bertubi-tubi yang merasa khawatir karena mendengar suara sang sahabat seperti sedang habis menangis. Bisa satu-satunya gak tanya Mary, kata Santi. Lagian ini aku baru datang loh. Langsung aja diserbu dengan pertanyaan. Bukannya disuruh masuk dulu. Duduk juga dibikinin minum. Seloroh Santi. Oh oke, aku minta maaf. Ucap Mary. Ayo sekarang kita masuk, ajaknya. Sebenarnya dalam hati Santi begitu bahagia dan perasaannya menghangat ketika melihat masih ada orang yang perhatian dan serta mengkhawatirkan dirinya. Mary mengajak Santi langsung masuk ke dalam kamarnya. Kebetulan rumah lagi sepi karena kedua orang tuanya sedang ada acara di luar. Kamu masuk ke kamarku dulu. Aku mau ambil minuman buat kita, kata Mary yang diangguki oleh Santi. Santi yang tadi memakai kacamata hitam, lantas langsung membukanya ketika sudah berada di dalam kamar sang sahabat. Menghela nafas dalam-dalam dan membuangnya secara perlahan, seolah sedang menenangkan hatinya yang sedang porak-poranda. Ceklek. Minum dulu Sam, kata Mary sambil meletakkan satu nampan berisi 2 gelas es jeruk serta satu toples cemilan. Astaga Santi. Kaget Mary ketika menoleh malah mendapati kedua mata Santi yang terlihat bengkak. Cerita sama aku, apa yang sebenarnya terjadi? Kata Mary yang berjalan menghampiri Santi yang saat ini duduk di tepi ranjang Rifan. Kata Santi, kenapa dengan Rifan? Kalian bertengkar atau dia gak ada pas kamu samperin tadi? Tanya Mary yang masih ingat betul bagaimana bahagianya Santi tadi saat hendak menghampiri Rifan untuk merayakan ulang tahun pemuda itu. Santi menggelengkan kepalanya. Kemudian dirinya pun menceritakan apa yang terjadi di apartemen tadi. Ah ya ampun, kata Mary. Dasar pria tidak baik. Aku sudah punya firasat kalau dia itu gak baik buat kamu Santi. Makanya aku gak begitu suka kamu berhubungan dengan dia, ujarnya. Sini, peluk aku kalau kamu butuh tempat untuk menangis, kata Mary dengan merentangkan kedua tangannya. Santi pun langsung memeluk Mary dan tangis pun pecah kembali. Mary yang melihat dan mendengar tangisan Santi yang memilukan itu merasakan sesak di dada-dadanya. Dia sangat sedih dan juga kecewa, namun di sisi lain Santi juga bersyukur karena bisa mengetahui sisi buruk Rifan sebelum mereka menikah. Terus sekarang gimana? Pesta pernikahan kamu? Tanya Mary begitu mengurai pelukan dan lagian saat ini Santi juga sudah jauh lebih tenang. Yang pasti batal dan mau gak mau aku harus mengatakan semua ini sama ayah dan ibu, jawab Santi. Tapi masalahnya aku merasa belum siap untuk bertemu dengan mereka semua, lirih Santi. Kamu bisa menginap dulu di sini. Nanti kalau sudah siap dan kamu lebih tenang, baru kamu pulang, saran Mary. Baiklah. Dan maaf kalau aku malah jadi ngerepotin kamu, kata Santi. Sedangkan di tempat lain, ada tuan muda Calvin sedang merasa sangat pusing di kepalanya. Pekerjaan yang masih menumpuk ditambah lagi dengan sang mama yang selalu menelpon dirinya untuk mengatakan perihal calon istri. Bahkan sudah seperti teror saja untuk Calvin. Tok, 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 masuk. Seru Calvin saat mendengar pintu ruangannya diketuk dari luar oleh seseorang. Ceklek, ada apa Niko? Tanya Calvin saat melihat. Ternyata sang asisten lah yang masuk. Maaf tuan muda. Nyonya besar menghubungi saya dan mengatakan kalau tuan muda diminta untuk mengaktifkan ponsel. Jawab Niko memberitahu tujuannya masuk ke sana. Ya, ponsel yang tak diaktifkan oleh Calvin adalah ponsel pribadi yang hanya berisi nomor orang-orang terdekatnya saja.
seperti orang tua keluarga juga pada sahabat dekat. Sedangkan nomor ponsel yang berisi rekan-rekan bisnisnya berbeda lagi. Iya, nanti saya aktifkan, jawab Calvin. Tapi tolong, benar-benar Anda lakukan Tuan Muda. Karena kalau tidak, maka sayalah yang akan menjadi bulan-bulanan nyonya besar, kata Niko lagi. Sahut Calvin. Niko pun langsung undur diri untuk kembali ke ruangannya. Karena sebagai seorang asisten dari CEO perusahaan ternama, tugas serta pekerjaannya sangat banyak. Benar saja, mungkin saat ini Niko baru berjalan sampai depan meja sekretaris Calvin. Tapi ponsel pemuda itu sudah berdering. Siapa lagi yang menghubunginya kalau bukan sang ibu Sesi? Calvin, iya Mam. Baru Calvin mengatakan kata sesingkat itu, namun yang di seberang sana justru langsung mengomel panjang kali lebar dengan tiada henti. Calvin, kalau Mama cuma mau marah-marah di telepon sama Calvin, lebih baik sekarang Calvin matikan saja. Karena masih banyak pekerjaan yang harus Calvin selesaikan, Mam. Setelah Calvin mengatakan hal itu, barulah sang Mama berhenti untuk mengomel. Mama Calvin, oke. Mama Calvin, kapan kamu mau bawa calon mantu buat Mama? Mama sudah pengen gendong cucu seperti teman-teman Mama yang lain, Calvin. Mama baru pulang dari arisan. Mama Calvin, iya. Calvin, kalau begitu mending gak usah ikut arisan apapun lagi. Kalau cuman ujung-ujungnya jadi memprovokasi Mama seperti ini. Mama Calvin, tapi Calvin, stop Mam. Calvin lagi sibuk dan banyak kerjaan yang menumpuk. Nanti kita bicarakan hal ini di rumah. Mama Calvin pun memilih menurut dan langsung mematikan sambungan telepon mereka. Mama dari Calvin memang selalu seperti ini. Terlebih setelah selesai kumpul dengan teman-teman arisannya. Kayak nggak ada hal lain yang lebih penting untuk dibahas. Gumam Calvin yang langsung kembali berkonsentrasi untuk menyelesaikan segala pekerjaannya. Di apartemen, Rifan pun saat ini kedua sejoli yang tadi kegep sedang bertindak MSM pun kembali melanjutkan aktivitas. Iya, mereka tanpa beban dan rasa bersalah sedikit pun. Memang benar jika Rifan sedari dulu menyukai saudari tiri dari Santi. Tapi sayang, wanita itu sudah terlebih dahulu memiliki kekasih. Entah pikiran dari sana. Rifan malah mengatakan cintanya pada Santi dengan tujuan agar bisa dekat dengan wanita pujaannya itu. Honey, kamu beneran gak apa-apa putus dari Santi? Gak jadi nikah sama dia? Tanya si wanita yang kini duduk bersandar di dea-dea bidang sang pria. Posisi mereka saat ini masih duduk di ranjang bersandarkan hellboard dengan tubuh yang masih sama-sama polos dan hanya tertutup sepotong selimut. Gak apa-apa baby, karena dari dulu yang aku cintai itu kamu, bukan dia. Sahut sang pria dengan jari yang mencolek hidung wanitanya. Makin cinta aku sama kamu, ucap sang wanita. Aku juga semakin cinta sama kamu. Apalagi kamu bisa memberikan aku kepu SAN, sahut Rifan. Setelah satu malam menginap di rumah Mary, Santi memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Namun bukan pagi ini, melainkan nanti sore. Karena dirinya harus pergi bekerja terlebih dahulu. Kamu serius mau pulang nanti? Tanya Mary saat mereka sedang sapaan bersama pagi ini. Sahut Santi. Santi, kalau kamu belum kuat, jangan dipaksa. Kamu bisa kok nginap lagi di sini. Kata Mary yang masih belum tega melihat keadaan salah satu sahabatnya itu. Benar kata Mary, Santi. Timpal Ibu Arni, ibunya Mary. Kamu jangan merasa nggak enak atau ngerepotin. Kami justru senang kamu nginep di sini. Karena kami sudah menganggap kamu seperti bagian dari keluarga ini. Imbuh Ibu Arni, bukan begitu ya? Tanyanya pada sang suami. Iya, itu benar Santi, jawab Pak Rian. Terima kasih Om, Tante. Tapi Santi memang harus pulang, kata Santi.
Siap nggak siap ya harus siap. Karena sebetulnya tak ada gunanya Santi terus menghindar. Sebab semua itu hanya mengulur waktu tanpa menyelesaikan masalah. Dan Santi tak ingin hal ini semakin berlarut-larut. Kata Santi lagi, dan semua pun yang mengangguk membenarkan apa yang Santi katakan. Karena sejatinya sebuah masalah itu harus dihadapi, diselesaikan, bukan malah dihindari. Semoga kamu semakin tegar, kuat dan sabar menghadapi ini semua, ucap Ibu Arni. Mereka kemudian melanjutkan sarapan tanpa ada lagi yang berbicara. Hingga satu persatu pergi meninggalkan ruang makan untuk menuju ke tempat aktivitas masing-masing. Tak ada semangat sekali rasanya dari pertama menginjakkan kaki di toko. Bahkan hal itu membuat seluruh karyawan yang ada di sana bertanya-tanya. Selamat pagi, sapa Santi sambil berjalan ke arah lantai 2 di mana ruangannya berada. Selamat pagi, balas mereka semua. Bu Santi, panggil Ani pada karyawan senior di sana. Bisa dibilang wakil bos mereka. Sahut Bu Meni tanpa mengalihkan pandangannya pada Santi yang berjalan di tangga. Mbak Santi kenapa? Tanya Ani, namun Bu Meni hanya mengangkat bahunya. Tanda bahwa dia pun tak tahu. Kemarin cerita, semangat banget kok sekarang jadi lemas gitu ya, kata Ani ikut menimpali. Sudah sana pada balik kerja, jangan ngurusin urusan pribadi orang, kata Bu Meni, sehingga mereka semua pun bubar dan melakukan pekerjaan masing-masing. Tak mau penasaran, Bu Meni malah langsung naik ke lantai atas untuk bertemu dengan Santi. Walau bagaimanapun gadis itu sudah Ibu Meni anggap seperti anak sendiri, mengingat Ibu Meni sudah kenal dan bekerja paling lama di sana, dari pertama Santi merintis usaha itu. Tok, 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 masuk. Seru Santi yang sudah duduk di kursi miliknya. Ceklek. Bu Meni, ada apa Bu? Tanya Santi setelah melihat siapa yang masuk ke dalam ruangannya. Bu Meni berjalan dan duduk tepat di hadapan Santi yang hanya berjarak satu meja kerja saja sebagai penghalang. Bu Meni menoleh bertanya. Tanyanya, oh tentu saja Bu, silahkan, kata Santi. Apa nak Santi sedang ada masalah? Tanyanya dengan hati-hati karena takut salah bicara. Kelihatan banget ya, tanya Santi sambil terkekeh sebentar. Iya, Santi sedang ada masalah Bu. Masalah yang teramat berat untuk Santi hadapi. Ucapnya dengan nada yang begitu sendu. Bukan hanya itu. Bahkan saat ini sudah ada air mata yang kembali mengalir sungai di pelupuk matanya. Hanya tinggal dirinya berkedip maka sudah dapat dipastikan akan langsung terjun bebas dari sana. Ada apa? Tanya Bu Meni. Santi pun langsung menceritakan masalah yang dia alami kemarin. Memang selama ini Bu Meni merupakan salah satu orang tempat Santi berkeluh kesah. Wanita parubaya itu bisa menjadi sosok yang mengerti dirinya dan bisa membuatnya merasakan kasih sayang seorang ibu. Iya Tuhan, kaget Bu Meni yang sampai menutup mulutnya menggunakan tangan ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Santi, bahwa tunangan dan saudari tirinya berselingkuh di belakangnya. Santi nggak tahu lagi Bu, kenapa hidup Santi seperti ini. Liris Santi yang juga sudah menangis sedari tadi. Satu persatu Santi kehilangan orang-orang yang Santi sayangi. Mulai dari bunda, ayah yang sudah tak seperti dulu, terus sekarang Rifan. Katanya lagi, apa Santi memang tak pantas untuk bahagia Bu? Tanyanya dengan sesegukan. Bu Meni yang tak kuasa melihat Santi pun langsung beranjak dari duduknya dan memeluk gadis itu. Mbak Santi harus kuat, harus percaya kalau ada kebahagiaan yang menanti di depan sana. Setelah Mbak Santi bisa melewati ini semua. Nasihat Bu Meni sambil memeluk Santi. Tak lupa dengan sebelah tangannya yang mengelus punggung Santi agar sedikit lebih tenang. Mbak Santi gak boleh kayak gini. Gak boleh nyerah. Gak boleh terlihat lemah. Karena apa? Kalau Mbak seperti ini mereka justru akan lebih senang melihatnya. Katanya lagi. Tapi Bu Meni, ini semua teramat sakit untuk Santi. Ujar Santi.
Iya, Bu Meni tahu. Tapi Mbak Santi gak boleh terlihat lemah. Ayo tunjukkan pada mereka bahwa Mbak Santi bisa bahagia. Kata beliau memberikan semangat. Terima kasih Bu Meni, ucap Santi. Iya, kalau gitu Bu Meni keluar dulu, pamitnya. Tolong handle toko dulu ya Bu Meni, pinta Santi yang diangguki oleh wanita paruh bayu itu sebelum benar-benar keluar dari ruangan. Duh, pekik Santi saat dirinya terhuyung ketika telah menabrak seseorang saat berjalan. Kamu gak apa-apa. Terdengar suara seorang pria yang menyapa kendang telinga Santi. Menutup mata karena dia mengira akan terjatuh. Apa begitu nyaman di pelukan saya sampai kamu tak juga beranjak? Tanyanya lagi. Santi pun langsung membuka matanya saat mendengar perkataan sang pria. Kaget Santi saat menyadari bagaimana posisinya saat ini. Pinggang rampingnya dalam rengkuhan tangan kokoh seorang pria yang sama sekali tak dia kenal. Maaf, ucap Santi yang langsung melepaskan diri. Lain kali kalau jalan hati-hati Nona. Jangan sambil melamun, ujarnya. Tapi saat Santi ingin mengucapkan terima kasih, pemuda itu malah langsung berlalu pergi, memasuki toko kue meninggalkan Santi sendiri. Santi yang tak mau ambil pusing pun memilih untuk berlalu dan melanjutkan langkahnya ke arah di mana mobilnya terparkir. Lumayan cantik, gumam sang pria yang tak lain dan tak bukan adalah Calvin. Bahkan pemuda itu pun tersenyum tipis dan kalau tak benar-benar diperhatikan maka tak akan terlihat senyuman itu karena terlalu tipisnya. Sedangkan di sisi jalan ada seorang pemuda yang sedang tersenyum melihat sambil jepretan dari kamera ponselnya. Tak sia-sia tadi aku datang ke sini, ujarnya dengan senyum.